Jairo Riedewald, pemain terlupakan Crystal Palace, bela timnas Indonesia. Waktu konferensi pers pengenalan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert menyebut satu nama pemain diaspora. Dia adalah Jairo Riedewald. Mengutip laporan Detikcom, Kluivert memang telah melakukan pendekatan ke sejumlah pemain keturunan. Dan khusus Jairo, Kluivert sedang melakukan komunikasi. Jairo Riedewald sendiri telah masuk daftar pemain keturunan berikutnya yang bakal membela timnas Indonesia. Dengan pernyataan Patrick Kluivert itu, terang sudah bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang diproses. Jairo sendiri adalah bakat yang cukup menarik. Ia dibimbing di Ajax, lalu pergi ke Crystal Palace. Sayangnya di Crystal Palace nasibnya tidak mengenakan dan akhirnya pergi ke Liga Belgia. Bagaimana kisah perjalanan karier Jairo dari pemain terlupakan Crystal Palace sampai kini segera membela timnas Indonesia? Jairo lahir di Haarlem, Belanda, 9 September 1996. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Jairo memulai karier dari Jong Ajax, bergabung pada 2013. Di Akademi Ajax, perkembangan individu menjadi yang utama dan itu berlangsung sejak 2011. Jairo menjadi salah satu yang mengambil manfaat itu. Karena berfokus pada kemampuan individu, segala hal diajarkan. Jairo menjadi semacam kelinci percobaan di mana segala jenis keahlian diuji cobakan padanya. Di Akademi Ajax, Jairo bekerja 2 kali lipat. Daripada berlatih 4 kali seminggu, tim kepelatihan menambah porsi latihan Jairo menjadi 9 kali seminggu. Mereka melatih fisik dan kesadarannya untuk menguasai tubuh sendiri. Treatment khusus diberikan. Jairo disarankan untuk mencatat segala hal, memberi umpan balik, dan program akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Jairo pun menjadi pemain yang cakap secara individu. Dengan proses yang telah dilewati, Jairo dengan cepat menjelma jadi wonderkid Ajax. Jairo adalah bakat istimewa yang berhasil ditelurkan Ajax. Walaupun Jairo Riedewald punya kelemahan dari segi duel-duel udara, tapi selebihnya Jairo mengoleksi lengkap atribut seorang pemain. Secara fisik dia juga kuat. Awal karier di Ajax Amsterdam, Jairo bermain sebagai back. Ia menempati posisi back tengah kiri. Dari segi gaya bermain, Jairo yang memiliki ketenangan mampu mengalirkan bola dengan baik. Kontrak Jairo masih tersisa setahun di Ajax, namun ia memilih hengkang ke Crystal Palace. Satu-satunya alasan kenapa dia meninggalkan klub yang mendidiknya selama ini. Meskipun ia juga tidak menampik kalau Liga Inggris adalah liga yang paling hebat dan indah. Di Crystal Palace dilatih Roy Hodgson. Selama dilatih Hodgson, menit bermainnya berkurang. Jairo bahkan tidak diturunkan di Liga Premier Inggris. Tapi bukan berarti Hodgson tak percaya pada kemampuan Jairo. Pandangannya tetap sama. Bagi Hodgson, Jairo adalah seorang profesional sejati. Musim berikutnya, kepercayaan Hodgson membesar. Sang pelatih memainkan Jairo, tapi posisinya tidak seperti yang diharapkan ketika masuk ke Crystal Palace. Singkatnya, alih-alih menjadi back tengah dengan peran libero, oleh Hodgson ditaruh sebagai gelandang. Jairo memang dinilai cocok untuk peran gelandang. Kemampuan Jairo dalam mengolah bola pun kian terlihat. Seiring waktu, menit bermainnya di Liga Inggris pun bertambah. Pada Februari 2021, Jairo memperpanjang kontrak di Crystal Palace. Namun pergantian pelatih dari Roy Hodgson ke Patrick Vieira membuat Jairo tersingkir. Selama The Eagles dilatih mantan pemain Arsenal itu, Jairo tak mendapat prospek yang bagus. Jairo memang sosok pemain cerdas dengan profil fisik yang bagus. Ia mampu secara teknis dan tenang dalam menguasai bola. Namun posisi terbaiknya di Liga Inggris tidak jelas. Ia juga kurang memiliki intensitas. Ditambah menit bermainnya juga tidak banyak. Jairo memilih terus berusaha jadi pilihan Vieira. Mantan pemain timnas Prancis itu pun menaruh respek pada Jairo. Vieira memujinya karena berlatih tiap hari dengan sangat baik. Selain itu, Jairo juga dipuji karena rasa hormatnya pada staf pelatih. Namun usaha keras dan pujian dari pelatih tak selamanya membuat sang pemain diberi kesempatan. Oleh Vieira, Jairo malah diturunkan ke tim muda yang berlaga di Premier League 2. Hal ini membuat hubungan Jairo dan Vieira merenggang. Mirisnya lagi, di Premier League 2 Crystal Palace pun Jairo malah gagal meningkatkan ketajamannya.
Ketika kontraknya habis pada 2024 lalu, Jairo pun tak diperpanjang oleh Crystal Palace. Berstatus bebas transfer di tahun 2024, Jairo Riedewald akhirnya merapat ke Royal Antwerp. Jairo datang ke Antwerp persis 1 musim setelah tim itu meraih treble domestik kala dibesut Mark van Bommel. Dengan kata lain, Jairo datang persis ketika Antwerp berganti pelatih ke Jonas de Rooij. Ironisnya, ketika hijrah ke Liga Belgia, Jairo kembali jarang dimainkan. Bagaimana mau dimainkan, sang pemain justru menderita cedera hamstring yang cukup lama. Saat Jairo masih berjuang mengambil tempat di Royal Antwerp, isu kedatangannya ke timnas Indonesia kian menguat. Erick Thohir juga sudah membeberkan bahwa Jairo kini sedang dalam proses. Namun dari pihak Jairo sendiri belum memberikan pernyataan apapun. Dari segi kualitas, Jairo yang versatile akan menjadi tambahan senjata yang bagus buat Indonesia. Namun yang jadi persoalan adalah riwayat cedera yang dimiliki Jairo. Riwayat cedera hamstring akan jadi PR bagi tenaga medis timnas Indonesia, mengingat cedera ini suka kambuh tiba-tiba. Hal ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum menaturalisasi Jairo Riedewald. Patrick Kluivert resmi pimpin timnas Indonesia, siap-siap banyak pemain grade A gabung skuad Garuda. Patrick Kluivert, ya pria Belanda itu kini banyak dihujani sentimen baik positif maupun negatif dari publik sepak bola Indonesia. Ia dianggap sebagai pelatih yang tak akan becus memimpin timnas Indonesia. Akan tetapi di balik penunjukan Kluivert ini ternyata tersimpan misi khusus, yakni mendatangkan lebih banyak para pemain keturunan grade A. Kluivert ibarat magnet bagi pemain yang tadinya ogah-ogahan jadi makin tertarik gabung timnas Indonesia. Hal itu bahkan sudah ia buktikan saat menukangi timnas Curaçao. Lantas, siapa saja pemain grade A yang bakalan dibawa oleh Kluivert? Pemain yang santer dilaporkan akan segera dinaturalisasi adalah Jairo Riedewald. Mantan pemain Crystal Palace ini sudah disinggung langsung oleh Erick Thohir saat jumpa pers pemberhentian STY. Menurut pengakuan ex-Jo PSSI Arya Sinulinga, penunjukan Kluivert sebagai pelatih telah membuat Jairo Riedewald berubah pikiran. Yang tadinya ogah-ogahan, kini bahkan sudah mengatakan ya untuk segera gabung. Pemain yang berseragam Antwerp itu bahkan sudah menyiapkan dokumen untuk segera diproses. Proses naturalisasi Jairo diharapkan rampung sebelum Maret. Artinya, sang pemain sudah tersedia saat melawan Australia dan Bahrain. Kehadiran pemain yang juga punya darah Suriname seperti Jairo diharapkan mampu menambah kekuatan di lini tengah, khususnya sebagai gelandang bertahan. Duetnya dengan Ivar Jenner atau Tom Haye akan menciptakan kombinasi yang seimbang. Perannya yang lebih sebagai tukang jagal dan membantu pertahanan akan membuat lini tengah timnas Garuda tak mudah diacak-acak. Selain Riedewald, gelandang lain yang dilaporkan akan gabung timnas gara-gara keberadaan Kluivert adalah Joy Pelupessi. Pelupessi adalah pemain yang punya darah Maluku dari pihak sang kakek. Dirinya pernah tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia gara-gara bujukan teman dekatnya, Saine Patinama. Pelupessi akan menjadi amunisi tambahan di posisi gelandang bertahan yang bertipe petarung seperti Jairo. Apalagi pemain ini adalah mantan anak asuh kesayangan Kluivert dulu ketika menangani Jong Twente. Nama mantan pemain PSG Mitchell Bakker mencuat sebagai calon kuat naturalisasi berikutnya timnas Indonesia. Kedatangan Patrick Kluivert akan membantu memuluskan jalan Mitchell Bakker untuk dinaturalisasi. Ketum PSSI pada jumpa pers Senin 6 Januari sempat mengatakan bahwa dokumen garis keturunan Bakker masih akan dicari dan dipastikan. Meski agak sulit, namun PSSI akan terus berupaya untuk memproses Bakker. Jika sukses dan tak terkendala dokumen, Bakker akan menjadi bek serba bisa di skuad Garuda. Ia bisa dijadikan sebagai bek tengah sebelah kiri atau wingback kiri di format 3 back. Selain itu, kehadiran Bakker akan menambah opsi bek kidal timnas selain Justin Hubner, Saine Patinama, maupun Calvin Verdonk. Namun, jika gagal mendapatkan bek kiri sekelas Bakker, tenang saja, ada bek kiri lagi yang sama-sama punya kualitas grade A. Ia adalah Jayden Oosterwolde. Bek kiri yang juga serba bisa di beberapa posisi ini juga berpeluang gabung pasca kehadiran sosok Kluivert. Sebenarnya dulu Jayden Oosterwolde sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI.
Pada tahun 2021, PSSI sempat melakukan kontak pada Jayden yang saat itu bermain untuk FC Twente. Namun saat itu sang pemain menolak dengan alasan ingin menunggu panggilan dari timnas Belanda. Seiring berjalannya waktu, kini ia tak kunjung mendapatkan panggilan itu. Pasca kehadiran Kluivert, timnas Indonesia berpotensi diperkuat beberapa pemain naturalisasi tambahan pasca Struijk. Struijk adalah pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Pemain 25 tahun ini akan jadi opsi pelapis yang tepat bagi Jay dan Mads Hilgers. Ia akan jadi opsi yang lebih muda daripada Jordi Amat. Timnas Indonesia masih akan kedatangan sejumlah pemain keturunan. Beberapa nama diantaranya saat ini dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Satu pemain yang sudah pasti menjadi bagian timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Lantas siapa lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal menyusul Kevin Dix? Satu di antara nama yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Dia merupakan gelandang asal klub Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Pesepak bola sekaligus YouTuber Yusa Nugraha meyakini Jairo Riedewald akan jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi PSSI.